Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita ya, bagian kedua, yaitu membahas tentang rukun daripada wudu. Setelah kita mempelajari untuk mengetahui apa fadilah daripada berwudu, ya semoga dengan mengetahuinya itu kita bisa semakin ya, memperbaiki cara berwudu kita, mendapatkan fadilah atau keutamaan daripada wudu tersebut. Kita lanjutkan furudul wudu'i, fardu wudu atau rukun daripada wudu. Furudul wudu'i sittatun, rukun daripada wudu itu ada 6. Arba'atun subitat bil Quran, ada 4 daripada rukun tersebut yang sudah ya subitat bil Quran, ditentukan, ditetapkan dalam Al-Quran. Dari 6 rukun yang tadi ada 4 yang ditetapkan di Al-Quran. Mana dia yang 4 itu? Wahya ghuslul wajhi, yaitu yang pertama membasuh wajah. Jadi membasuh wajah ini memang sudah ada ketetapan dalam Al-Quran, ya harus kita basuh wajah tatkala kita berwudu. Wa ghuslul yadain, kemudian yang kedua kita membasuh kedua tangan. Wa mashu ba'dil ra'si, kemudian mengusap sebagian daripada kepala. Wa ghuslur rijlain, membasuh kedua kaki. Jadi yang 4 ini membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian mengusap sebagian kepala dan membasuh kedua kaki. Ini sudah ada ketetapan dalam Al-Quran yang tidak boleh tidak harus kita laksanakan tatkala kita berwudu. Kemudian wathnani bis sunnah, dari yang 6 tadi 4 dari Al-Quran dan sisanya yang 2 ditetapkan dalam hadis Rasulullah SAW, itu dalam sunnah beliau. Mana dia yang 2? Wahuma an-niyatu wat tartib, yaitu niat dan tartib. Al-aslu fihi qauluhu ta'ala, ya dasarnya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ilas salah, jika kamu ingin mendirikan daripada salat itu, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, kemudian kedua tangan kalian, ilal marafiq, sampai pada siku. Jadi batasan wajib kita membasuh tangan adalah sampai siku. Sunnah hukumnya dilebihkan. Jadi yang wajib hanya sampai siku saja. Kan tapi kita tidak tahu batasan pas daripada siku itu, maka disunnahkan kita melebihkan basuhan tersebut. Wamsahu biru'usikum, kemudian usaplah ya sebagian daripada kepala kalian. Wa arjulakum, kemudian basuhlah ya kaki kalian, ilal ka'bain, sampai mata kaki. Ya, jadi batasan wajib untuk kita membasuh kaki kita adalah sampai ka'bain, sampai kedua mata kaki. Seperti siku tadi, jadi kita tidak tahu batasan pas kita membasuh kaki, maka disunahkan melebihkan basuhan tersebut melewati mata kaki kita. Dan perlu kita perhatikan membasuh kaki ini tumit. Biasa orang membasuh kaki ya asal-asalan saja, sementara tumitnya ya masih belum basah. Jadi harus ya terkena seluruhnya dengan air. Kemudian syarhul furud, ya penjelasan daripada rukun-rukun yang tadi. Yang pertama al-awwalu an-niyatu. Jadi yang pertama adalah ya niat. Apa hakikat daripada niat itu? Haqiqatuha qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lih, yaitu yang namanya niat itu adalah kita berkeinginan melakukan sesuatu muqtarinan bi fi'lih, kemudian bersamaan ya tatkala kita bermaksud bertujuan melakukan sesuatu
bersamaan dengan perbuatannya. Jadi tatkala kita berniat, langsung kita laksanakan daripada wudu bersamaan dengan wudu tersebut. Mahalluha, di mana tempat kita berniat? Al-qalbu, mahalluha fil qalbi. Jadi tempat niat itu ada di dalam hati kita. Wat talaffuzu biha sunnatun. Ya, kita melafazkan daripada niat itu hukumnya adalah sunnah. Jadi tatkala kita berwudu ada namanya lafaz niat, ada namanya niat. Lafaz niat itu kita mengucapkan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu namanya lafaz niat. Di mana niat itu dalam hati kita. Ya, jadi niat itu berada dalam hati. Kalau sudah diucapkan itu namanya adalah lafaz niat. Yang pertama tadi rukun wudu adalah niat. Fayanwiya raf'al hadas. Maka tatkala kita berwudu, ya kita boleh saja lafaz niatnya adalah mengangkat hadas. Nawaitu raf'al hadas fardhan lillahi ta'ala. Saya berniat mengangkat hadas karena Allah Ta'ala boleh. Atau al-wudu'a. Nah, kita berniat nawaitul wudu'a fardhan lillahi ta'ala, cukup. Atau awit taharata lis-shalah. Nawaitu taharata lis-shalah, boleh. Tapi biasa lafaz niat atau niat yang kita biasa pakai adalah seperti yang tertera dalam buku-buku tuntunan salat, ya yang sudah masyhur, yang sudah dikenal oleh kebanyakan orang. Nawaitul wudu'a bi raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Waktuha, kapan waktu kita berniat? Saat kita berwudu. Inda ghusli awwali juz'in minal wajhi, yaitu tatkala kita membasuh awal basuhan daripada wajah. Jadi tatkala air pertama kali menyentuh wajah, di sanalah kita berniat dalam hati kita, berniat untuk wudu. Jadi cuci tangan, dan saat akan basuh wajah, maka kita lafazkan niat tersebut. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Kapan kita berniat? Tatkala air pertama kali membasuh mengenai wajah, di sana dalam hati kita saya niat menghilangkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana lafaz kita berniat. Kalau hanya lafaz niat saja maka tidak sah, ya karena kita belum dihukumi berniat. Kemudian atsani, yang kedua, rukun wudu yang kedua, ghuslul wajhi, yaitu membasuh wajah. Wa hadduhu tulan. Jadi wajah ini ada batasan-batasan, sama seperti kaki, tangan, ada batasan-batasan yang harus terkena oleh air tersebut. Bukan hanya sekedar bagian depan saja dibasuh, tapi ada batasan yang wajib terkena oleh air tersebut tatkala membasuh wajah. Mana dia batasan? Tulan, panjangnya. Ya, batasan wajah di ukuran dari panjang ma baina manabiti sya'ri ra'si ila muntahal lahyain. Mulai dari tempat tumbuhnya rambut. Ya, biasa di sini ada batasan tempat tumbuhnya rambut, dari mana batasan tersebut sampai akhir daripada lihyah di sini. Nah, jadi ini wajib dikena air dari batasan sini tumbuhnya rambut, di mana tumbuhnya rambut sampai ke batasan lihyah. Ya, biasa tempat tumbuhnya jenggot di sini, maka ini harus wajib terkena oleh air. Ini batasan wajah dari segi panjangnya. Wa ardan, kemudian lebar. Ma bainal udhunain, ya antara dua telinga. Telinga sini sampai sini, maka ini harus kena oleh air. Jadi bagian tumbuh rambut sampai bagian antara dua telinga sampai sini tempat biasa tumbuh jenggot ini lihyai, maka wajib hukumnya terkena oleh basuhan air. Seperti tadi, karena batasan ini sulit kita ukur, maka boleh-boleh saja sunnah kita lebihkan, ya basuh wajah sampailah lebih sekitar sini, ya untuk supaya tidak kita ragu-ragu sudah kena tidak sempurna tidak batasan wajah. Jadi dilebihkan saja batasan kita membasuh daripada wajah tersebut. Begitu juga bagi seorang wanita yang punya rambut di sini, biasa kalau laki selengseng, ya di sini biasa wanita ada yang punya rambut di sini, biasa kalau wudhu biasa dibawa ke belakang. Ini wudhunya bisa dikatakan tidak sah. Kenapa? Karena rambut yang tumbuh antara dua telinga ini wajib dibasuh. Kenapa? Karena dia bagian wajah. Nah, itu makanya perempuan yang punya selengseng di sini panjang sebaiknya dipotong saja. Kenapa? Karena bisa menyusahkan saat dibasuh. Ya, jadi harus dibasuh, tidak boleh dibawa ke belakang. Ya, sepanjang 1 meter ke sini maka 1 meter harus dibasuh dengan air.
Kenapa? Karena dia tumbuhnya di antara dua telinga. Di mana antara dua telinga adalah batasan wajah yang harus dan wajib terkena air saat kita membasuhnya. Hukmu ghusli syu'uril wajhi. Jadi di wajah kita ada banyak rambut-rambut yang tumbuh, ada alis, kemudian ada bulu mata, ada jenggot, ada kumis. Bagaimana hukum kita membasuh rambut yang tumbuh di bagian wajah kita? Yajibu ghusluha kulluha. Wajib kita basuh seluruhnya bagian rambut-rambut yang tumbuh di wajah kita. Zahiruha wa batinuha. Baik zahir maupun batinnya sampai tempat dia tumbuh tersebut. Wa yustathna min dzalik al-lihyah wal 'aridan idza kana kathifain. Dikecualikan wajib dibasuh dari zahir sampai batinnya, yaitu jenggot yang tebal, kemudian rambut arid di sini biasa berewok orang sampai sini. Kalau dia terlalu tebal maka tidak wajib dibasuh zahir sampai batinnya. Ya, yang wajib dibasuh hanya zahirnya saja, bagian luar saja. Bagi orang yang punya ya berewok tebal sampai jenggotnya tebal, maka saat berwudu wajib dibasuh bagian zahirnya saja, tidak sampai bagian akar tempat dia tumbuh rambut tersebut. Wa yuthannu takhliluhuma min asfal biyadihil yumna. Tapi kalau orang yang punya jenggot tebal dan berewok yang tebal, wajib dibasuh luarnya saja, zahirnya saja, dan disunnahkan menyela-nyela, ya menyela-nyela atau menyilang-nyilang bagian jenggot atau aritnya yang tebal dengan tangan kanan dari bawah diginikan. Ya, bagian tebal itu aritnya diginikan. Itu sunnah hukumnya, tidak wajib sampai ke dalam karena dia tebal sekali, mungkin jenggot dan berewoknya. Dhabitul lihyah al-kathifah wal khafifah. Sekarang mana ukuran jenggot yang tebal dan berewok yang tebal itu? Al-kathifatu hiya allati la tura basharatuha min majlisit takhatub ma yusawi mitran wa nisban takriban. Jadi yang namanya jenggot dan berewok yang tebal itu adalah yang tidak terlihat kulit tempat tumbuhnya jenggot tersebut. Ya, dari majelis kita saling berhadapan, ada saling berhadapan, kira-kira ukuran 1,5 meter. Jadi jarak kita duduk dengan dia mungkin 1,5 meter. Kemudian dari jarak 1,5 meter itu kita bicara, kita lihat kulit jenggotnya tidak terlihat, maka itu dihukumi jenggot yang sudah tebal. Tapi kalau masih ada terlihat ya kulit tempatnya tumbuh jenggot itu, maka masih dikatakan dia jenggot yang tipis, maka harus dia dibasuh sampai bagian tempat tumbuhnya rambut itu. Kemudian yang ketiga, rukun wudhu yang ketiga adalah ghuslul yadain ma'al mirfaqain, yaitu membasuh kedua tangan sampai ke siku. Ya, batasan tangan sampai ke siku ini wajib dibasuh. Jadi siku itu adalah tulang yang mengiringi tangan dan lengan. Ya, ini namanya siku, wajib dibasuh. Tapi wajibnya sampai sini. Seperti yang tadi, disunahkan melebihkannya. Kenapa? La yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi apa yang menyempurnakan basuhan wajib itu, maka wajib juga kita membasuhnya. Jadi dari tangan sampai ke siku. Ar-rabi' yang keempat, masu ba'din min basyaratir ra'si aw sya'rih. Mengusap sebagian daripada kulit kepala atau rambutnya. Ya, bagi orang yang punya rambut maka mengusap sebagian rambutnya saja. Kemudian bagi orang yang tidak punya rambut, kulit kepalanya yang diusap. Jadi kalau mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullahu taala, fayakfi walau ba'da sya'rah. Cukup meskipun hanya sebagian rambut saja. Wa syartu syari alladhi yasihul masu alaih alla yakhruja bil maddi an haddi ra'si min jihati nuzulih. Jadi yang namanya rambut itu, mana rambut yang sah untuk dibasuh? Ya, terutama perempuan kan rambutnya panjang. Biasa kalau berwudu dia malas buka jilbab, biasa yang bagian bawahnya saja yang dibasuh. Nah, sekarang mana batasan yang sah kita basuh rambut tersebut, yaitu tidak sampai lewat batasan turunnya sampai sinilah, batasan kepala. Jadi kalau bagian rambutnya panjang 1 meter sampai sini, maka yang sah dibasuh dari atas sampai sekitar sini, batasan kepala. Jadi kalau selebihnya ini dibasuh tidak sah, diusap tidak sah rambutnya tersebut.
Jadi cukup yang diusap hanya sebagian saja dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Kalau rambut cukuplah 3 helai rambut yang terusap oleh air, maka sah hukumnya. Cukup basuhkan sedikit, dikenakan sedikit di rambutnya, maka sah hukum wudunya menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau Maliki dan Hambali seluruh kepala, ya jadi kalau Imam Malik tidak sah wudunya kalau hanya sebagian, harus seluruh terusap. Ya, ini mazhab Imam Maliki. Dan sunnah juga, sunnah hukumnya kita ya mengusap seluruh daripada kulit atau rambut kepala kita. Ini rukun wudu yang keempat. Kemudian al-khamis, yang kelima, ghuslur rijlain ma'al ka'bain, yang membasuh kaki sampai ke batasan mata kaki kita, maka wajib basuh. Kemudian yang keenam, at-tartibu, ya tartib, lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a murattiban. Jadi Rasulullah SAW beliau wudu tartib. Jadi tartib ini mulai dari niat, mengusap, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, kemudian kaki. Nah, itu wajib hukumnya, tidak sah kalau kaki duluan terus kepala semuanya, tidak sah. Jadi harus ya wudunya dengan cara tartib. Inilah apa namanya ya rukun-rukun wudu yang harus dipahami sebelum kita membasuh daripada rukun wudu ini. Maka anggota badan yang dibasuh atau anggota-anggota rukun wudu harus bersih dari sesuatu yang menghalangi air masuk kepadanya, seperti cat, seperti getah dan lain sebagainya. Itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Ya, kalau ada sedikit saja bagian daripada anggota wudu tidak tersentuh oleh air, maka wudunya tidak sah. Terutama bagi yang suka ya pergi ke sawah, biasa di kakinya yang pecah-pecah menempel tanah menggumpal di sana, kurang teliti dalam membasuh kaki sehingga tanahnya itu masih, jadi airnya tidak sampai ke sana, maka wudunya tidak sah. Jadi harus kita perhatikan benar-benar wudu ini, karena kalau wudunya tidak sah otomatis sholatnya juga tidak sah. Ya, mungkin ini dulu untuk ya pembahasan kita bagian kedua, yaitu rukun-rukun wudu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.